Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Belum mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Hosea pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan 3. Lalu kita akan lanjut di Hosea pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Hosea pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersudah hebat dengan membelakangi Tuhan." Ayat 3. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Dibayu. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kita lanjut Hosea pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Tapi perhatikan di slide, perhatikan di depan, ayat yang sudah di depan. 1, 2, 3. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini saudara. Hosea adalah salah satu nabi. Berarti baik, Hosea adalah, tadi ada klik ya, nggak bisa lihat ya. Berarti baik, Hosea adalah salah satu nabi kerajaan Israel Utara, yaitu pada tahun 1753 sampai dengan 1715 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Yerobeam II. Artinya ketika Raja Yerobeam yang pertama meninggal, lalu bangkitlah Yerobeam yang kedua, dan kerajaan Israel Utara di bawah pemerintahan Yerobeam II. Israel Utara menjadi makmur secara materi, tetapi rusak secara moral. Saudara perhati baik bahwa kerajaan Israel Utara di bawah pemerintahan Yerobeam yang kedua, mereka sangat kaya raya, mereka makmur secara ekonomi, secara materi, tetapi hidup mereka rusak secara moral. Rohani mereka hancur lebur. Mereka hidup dalam praktek-praktek penyembahan berhala, menyembah Baal. Terjadinya sinkretisme, penggandaan penyembahan di dalam kehidupan mereka. Dan pada masa itu Hosea Allah menjadi nabi di tengah-tengah mereka. Hosea menerima sebuah tantangan yang begitu luar biasa, yaitu ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Hosea untuk mencintai Gomer yang adalah seorang perempuan sundal. Kalau kita baca di pasal selanjutnya, dikatakan bahkan sampai istrinya Gomer itu sudah meninggalkan dia dan pergi bersundal, pergi melacur dengan laki-laki lain. Tapi Hosea seorang nabi yang sangat luar biasa, dia datang kepada Gomer. Bahkan di situ dikatakan apa? Dia menebus istrinya, dia membeli istrinya. Padahal itu istrinya, saudara. Perhatikan baik, dia adalah istrinya, Gomer adalah istrinya Hosea. Lalu ketika istrinya pergi bersundal, Hosea datang ke sana untuk apa? Menebus kembali istrinya. Masuk akal enggak saudara? Secara logika manusia tidak bisa masuk di akal kita. Bisa dia berkata, datang berkata, "Ini istri saya ambil kembali." Bahkan dia tidak perlu kau sebut. Tapi Hosea berkata, "Aku membeli istriku kembali." Saudara, inilah menggambarkan bagaimana kasih Bapa, kasih Allah kepada manusia yang berdosa ini. Kasih Tuhan terhadap bangsa Israel. Mereka berkali-kali mencemarkan
adalah orang yang mencemarkan nama Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia, dia membeli hidup kita dari dunia ini. Bisa saja Tuhan datang berkata, aku mengambil semua umat kepentinganku ini. Tapi Tuhan membeli, dan harga yang dibeli itu luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Harga yang dibeli soal itu gak main-main, nyawa taruhannya. Dan bukan nyawa manusia yang berdosa, bukan nyawa seorang nabi, bukan nyawa seorang raja, bukan nyawa seorang presiden, seorang bupati, tapi nyawa Tuhan semesta langit. Itulah harga diri saudara. Amin. Orang berkata, berapa harga diri? Kasih tahu, kekayaan musisi dunia ini tidak bisa membeli nyawa saya. Karena yang bisa membeli nyawa saya adalah nyawa Tuhan itu sendiri. Haleluya, haleluya. Kita melihat saudara dikasih oleh Tuhan, Allah memerintahkan Hosea mengawini seorang perempuan yang nantinya tidak akan setia kepadanya dan akan membuat Hosea berkali-kali sakit hati. Makanya tema kita pada pagi hari ini yaitu to love the unloved, mencintai yang tidak layak dicintai, mengasihi yang tidak layak dikasihi, mengampuni orang yang tidak pantas diampuni, memberkati orang yang tidak pantas diberkati. Tapi itulah perintah Tuhan buat kita, to love the unloved, mencintai yang tidak pantas dicintai. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi, tapi Tuhan mengasihi kita, orang yang tidak pantas dikasihi. Amin. Itu orang berdosa, saudara. Yang namanya orang berdosa tidak pantas dikasihi. Malaikat berdosa tidak pantas dikasihi, makanya dilempar ke bumi. Tapi betapa istimewanya kehidupan saudara dan saya. Malaikat tidak bisa memanggil dia Papa. Saudara dan saya kita memanggil dia Bapa. Malaikat jatuh dalam dosa tidak ditebus. Saudara dan saya kita jatuh dalam dosa, kita ditebus kembali. Malaikat hilang dari hadapan Allah. Allah tidak peduli lagi. Tapi saudara saya kita hilang dari hadapan Allah. Allah turun tangan untuk mencarinya sampai harus mendapatnya kembali. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. To love the unloved. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Saya ketika saya membaca firman ini dalam persiapan untuk menyampaikan firman saudara, saya merenungkan dan saya meneteskan air mata. Saya merenungkan, saya membayangkan masa lalu saya, kehidupan saya di masa lalu yang sangat hancur, sangat rusak. Orang yang tidak pantas dikasih Allah, jangankan dikasih Allah, manusia pun tidak pantas mengasihi saya. Saya tidak pantas di mata manusia karena sangat berdosa, sangat keji. Tapi Tuhan tidak peduli semua itu. Tuhan datang dan berkata, aku menebus engkau dari dunia ini. Engkau berharga di mataku dan aku mengasihi engkau. Haleluya, haleluya. Sulit membayangkan perasaan Hosea ketika Allah menyuruhnya mengawini seorang perempuan yang tidak layak untuk dikawini. Allah menyuruh Hosea untuk mencintai seorang perempuan yang tidak layak lagi untuk dicintai. Bisa saja Hosea tidak ingin lakukan hal itu, tapi perhatikan baik, dia memilih untuk apa? Taat. Saudara, dan ini juga yang menjadi perintah Tuhan kepada saudara dan saya, to love the unloved, mencintai yang tidak layak dicintai, mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Nanti sebentar saya akan kupas selanjutnya, dan saudara, semoga roh Tuhan Allah membukakan mata hati saudara untuk mengerti firman ini. Haleluya. Ketaatan Hosea kepada Allah diwujudkan dengan menikahi perempuan sundal yang sudah tidak layak untuk dicintai atau dinikahi. Itulah perintah yang harus ditaati oleh Nabi Hosea. Itulah perintah yang harus ditaati oleh saudara dan saya, yaitu to love the unloved. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, engkau harus mampu mencintai orang yang tidak layak untuk dicintai. Kasih tahu kiri kanan, engkau harus mampu mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi.
Haleluya. Itulah perintah saudara. Itulah perintah. Nabi Hosea menerima tantangan yang luar biasa. Tapi ingat saudara, perintah Tuhan kepada Hosea ini menggambarkan bagaimana Allah itu begitu sangat mengasihi bangsa Israel. Sekalipun mereka hidup dalam kehancuran secara moral, secara rohani, tapi Allah mengasihi mereka. Saya tadi malam saya tonton sebuah video berita di SCTV di Surabaya. Ada seorang bapak-bapak membongkar rumah mewah, rumah yang dibangunnya baru setahun, rumah mewah dengan harga 800 juta dibongkar itu rumah. Kenapa saudara? Setelah dia bangun rumah, istrinya berselingkuh dan meminta untuk cerai. Akhirnya dia membongkar itu rumah. Orang lain berkata, kenapa Bapak harus bongkar rumah mewah itu? Dia berkata, saya membangun rumah ini sebenarnya untuk tinggal bersama dia. Tapi dia memilih pergi dengan laki lain dan dia nuntut cerai, dan saat ini gugatan cerai saudara di pengadilan. Lebih baik saya bongkar rumah. Dia kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah kecewa. Kita berapa kali berselingkuh dengan Tuhan, berselingkuh dari Tuhan. Saudara, kata selingkuh ini jangan saudara konotasikan tentang hal-hal yang bersifat geologis. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan. Jika kita mencintai sesuatu lebih dari Tuhan, kita sedang berselingkuh. Saudara mencintai hobi saudara lebih dari Tuhan, saudara sedang berselingkuh. Saudara mencintai kegemaran saudara, hobi saudara lebih dari Tuhan, saudara sedang berselingkuh. Dan betapa dahsyat dan luar biasanya saudara, hubungan antara manusia, antara orang percaya dengan Allah itu digambarkan hubungan suami dan istri. Jadi gambaran rumah tangga Hosea itu gambaran di mana Allah begitu sangat mencintai bangsa Israel, mencintai manusia berdosa, termasuk mencintai saudara dan saya. Haleluya. Para saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan saya adalah, apakah seseorang pengkhianat masih layak untuk dikasihi? Apakah pasangan yang beberapa kali kedapatan berselingkuh masih pantas untuk dicintai? Apakah seseorang yang menyakiti saudara, yang menzolimi saudara, yang memfitnah saudara, yang menjelek-jelekan nama baik saudara berkali-kali, apakah masih pantas untuk dikasihi, dicintai? Manusia berkata tidak pantas, tapi Tuhan berkata cintailah yang tidak pantas dicintai. Itulah perintah Tuhan. Amin. Kita tetap mengasihi, kita tetap mencintai mereka. To love the unloved, mencintai yang tidak dicintai, mencintai yang tidak dicintai, mengasihi yang tidak dikasihi. Haleluya. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan. Umat Israel yang hidup pada masa Hosea telah berbuat khianat kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menebus dan memelihara mereka. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Baal, hidup dalam sinkretisme, penggandaan penyembahan berhala, praktek-praktek penyembahan berhala. Mereka harus sebagai orang-orang yang tidak pantas dikasih oleh Allah. Tapi itulah betapa dahsyat to love the unloved. Allah masih mau mengasihi kita yang tidak layak dikasih. Haleluya. Kita perhatikan saudara, dalam kitab Hosea digambarkan hubungan Allah dan umat Israel yang khususnya yaitu Tuhan mengibaratkan dirinya sebagai suami dan umat Israel sebagai istri. Tetapi sebagai istri, umat Israel telah berselingkuh, bahkan bersundal dengan menyembah Baal. Tapi Allah masih mencintai mereka. Allah berbicara kepada Hosea, pergilah, cintailah dia. Bahkan dikatakan apa? Tebus dia kembali, beli dia kembali. Itulah gambaran sebagai mana aku mengasihi kamu, hai Bani Israel, hai kaum Israel. Kamu berkali-kali menyakiti saya, kamu berkali-kali mengkhianati saya, kamu berkali-kali meninggalkan saya, kamu berkali-kali berpaling dari saya. Saya tetap mengasihi kamu, tetap mencintai kamu. Saya menebus kamu kembali, saya menebus kamu dari Mesir,
Saya menebus kamu dari Babel, saya menebus kamu dari Baal, saya menebus kamu. Kata Allah, Tuhan menebus kita kembali. Amin. Jadi saudara, jangan sia-siakan kasih yang sungguh luar biasa. Kasih Allah, kasih yang sangat sungguh luar biasa. Kasih yang sungguh begitu besar, dahsyat dan ajaib buat hidup kita. Haleluya. Mereka telah bersundal kepada yang bukan suaminya, yaitu Baal dan ilah lain. Masih layak umat itu dikasihi? Sebenarnya mereka sudah tidak layak untuk dikasih lagi. Kendati pun demikian, Allah Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan mau menunjukkan bahwa kasih Dia, bahwa kasih yang Dia miliki tidak sama dengan kasih dunia ini. Haleluya. Haleluya. Allah telah memberikan contoh tentang tullah yang Allah. Umat yang telah berkhianat dan berselingkuh masih mendapat belas kasihan dan rahmat pengampunan dari Tuhan, sehingga mereka tetap dikasihi oleh Allah. Haleluya. Wah, luar biasa saudara. Kita perhatikan. Umat yang telah berkhianat dan berselingkuh masih mendapat belas kasihan dari Tuhan, rahmat pengampunan daripada Tuhan. Apa yang diperbuat Allah terhadap umat yang berkhianat dan berselingkuh itu? Nah, inilah saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa yang diperbuat Allah terhadap umat yang berkhianat dan berselingkuh itu. Kita melihat di dalam dalam Hosea pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22 diceritakan tentang apa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel. Perhatikan baik saudara, pagi saya akan kupas di dalam Hosea pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-12 diceritakan tentang apa yang telah dilakukan Allah terhadap bangsa Israel, yaitu pertama, perhatikan baik, pertama, Allah membawa mereka ke padang gurun agar mereka ingat kembali akan apa? Kasih yang semula-mula. Jadi perhatikan baik, to love the unloved. Mereka orang yang sebenarnya tidak lagi dicintai, tapi Allah masih mencintai mereka, Allah masih mengasihi mereka. Tujuan untuk apa? Tujuan karena Allah mau supaya bangsa Israel kembali kepada kasih yang semula-mula. Saudara, hari ini kalau saudara masih dikasih oleh Allah, diberikan nafas hidup, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, untuk apa saudara? Tujuan supaya saudara kembali kepada kasih yang mula-mula. Katakan amin. Kasih kiri kanan. Engkau masih hidup dan bernafas dengan segar pagi ini. Tuhan mau supaya engkau kembali kepada kasih yang mula-mula. Haleluya. Saudara, kita ada di pagi ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, bersuka cita. Saudara diberikan nafas hidup, kesehatan, umur panjang, bukan hanya untuk menikmati kesenangan dunia, tapi Allah izinkan supaya saudara kembali kepada kasih yang mula-mula. Katakan amin. Apa itu kasih yang mula-mula? Yaitu kasih yang semangat berapi-api, menggebu-gebu, berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Tidak peduli situasi kondisi, hatinya tetap ingin berjumpa dengan kekasihnya. Saudara, semua kita pasti punya pengalaman yang namanya cinta mula-mula. Kecuali Jacqueline, Kevin, Elora, Petrus, itu yang belum tahu yang namanya cinta mula-mula. Tapi semua kita sudah pernah mengalaminya, baik itu yang remaja, yang muda maupun yang sudah tua. Semua kita pernah mengalaminya. Cinta mula-mula kadang membuat orang nggak bisa makan kalau nggak ketemu cintanya. Membuat orang nggak bisa tidur kalau dia belum ketemu kekasihnya. Dan Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang semula-mula itu. Membuat kita merasa tidak semangat bekerja. Kalau pagi ini saya belum berdoa, saya merasa tidak semangat bekerja. Pagi ini kalau saya belum berdoa menyembah Tuhan, kalau saya belum membaca firman, membuat saya tidak bisa mampu untuk sarapan. Tapi ketika kalau saya mampu sarapan, lalu membuat saya gairah untuk sarapan. Ketika saya sudah bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Itulah kasih yang mula-mula saya, cinta yang mula-mula. Saya teringat cinta mula-mula saya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya pergi ibadah pagi dan malam, pergi doa Jumat, doa puasa Jumat, doa semalaman, pergi ngajar sekolah minggu, jalan kaki 9 kilo. Hari jalan kaki 9 kilo.
Mau hujan, mau panas, nggak peduli. Yang penting saya harus ingin berjumpa dengan kekasih hati saya. Saudara, kalau ingin berjumpa dengan kekasih hatinya, dia tidak peduli situasi kondisi. Dan Tuhan, mengapa terjadi? To love the unloved, mencintai yang tidak dicintai. Allah mencintai bangsa Israel yang tidak mencintai dia. Allah tetap mencintai bangsa yang tidak mencintai dia. Tujuan untuk apa, saudara? Allah membawa mereka ke padang gurun. Tujuan untuk apa? Supaya mereka ingat kembali akan kasih yang semula, kasih yang mula-mula, kasih yang berkobar-kobar berapi-api dalam Tuhan. Semangat menyembah Tuhan, semangat memuji Tuhan, semangat berdoa, semangat melayani, semangat membaca firman Tuhan, semangat mengikuti Tuhan. Itulah kasih yang semula-mula. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Tuhan izinkan kita hari ini supaya kita kembali kepada kasih yang semula-mula. Haleluya. Saya ingat cinta mula-mula, cinta monyet. Zaman SMA, saya hampir gila zaman SMA. Saya gila bukan karena disantet, bukan karena dipelek, tapi dia cinta. Hampir gila Bapak Ibu. Baru pertama kali mengenal cinta. Dari SMP yang sudah mengenal cinta, tapi puncaknya gila cinta itu zaman saya SMA. Saudara, dari rumah ke sekolah itu sekitar 11 kilometer. Ada taksi, tapi saya sama pacar saya memilih jalan kaki, karena kalau naik angkot cepat sampai di rumah. Lebih jalan kaki, jadi kita lama-lama di jalan. Panas terik, jalan, dan bahkan kadang pernah jalan kaki pun itu cepat. Jadi kami usahakan mutar supaya lebih lama lagi. Jadi sebenarnya dari sini ke rumah bisa kita terus jalan Pemuda lurus, setelah Hotel Grand Parama belok kiri, lampu merah Duren 3 belok kanan, udah rumah. Tapi kita memilih untuk apa? Mutar ke Kampung Bugis. Kampung Bugis terus kantor bupati, turun lagi, baru pulang ke rumah. Itulah cinta mula-mula, saudara. Jadi sekolah saya dengan sekolah pacar saya jaraknya sekitar 500 meter. Karena saya SMK, dia juga SMK, tapi saya SMK Santo Gabriel, dia SMK Santo Paulus. Saya pulang sekolah, saya mutar ke sekolahnya dia, saya tunggu depan pintu gerbang. Dia keluar, kami jalan kaki. Kami jalan, tapi mutar ke Pasar Baru. Tujuan apa, saudara? Supaya lama sampai di rumah. Sampai di rumah, saya antar dia pulang ke rumahnya, lalu saya pulang ke rumah. Keluarga orang tua saya sudah sediakan makan di meja. Saya letakkan buku saya baring tempat ini, taruh tangan kepala saya, sambil ngobrol sebut nama dia. Oh Mariati, aku sangat mencintai. Ada yang saya datang lihat, dia bilang gawat, itu bisa gila tuh anak itu. Dia ngomong sendiri di kamar, dia tidur ngomong sendiri, disuruh makan mau dia ngomong sendiri, hampir gila Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita itu harus gila sama Tuhan, amin. Cinta kita sama Tuhan harus gila, saudara. Saking gila cintanya sama Tuhan, mau hujan, mau panas, aku tidak peduli. Aku mau beribadah, aku mau ketemu kekasihku, aku mau ketemu Tuhanku. Itulah Tuhan mencintai bangsa Israel. Tujuan seperti itu, saudara. Haleluya. Mau ada uang transportasi, saya tidak peduli. Jalan, saya mau ketemu Tuhan, saya mau ketemu kekasih saya mau ketemu pacar saya. Saudara, selalu budayakan bangun pagi, aku mau ketemu kekasih saya, kekasih hati saya pagi ini. Aku mau ketemu kekasih hati saya. Haleluya. Jangan bangun pagi bertengkar dapur. Lebih baik kita bangun pagi, saudara, ketemu kekasih hati kita. Oh, kalau sudah ketemu kekasih hati, saudara kalau jalan sama pacar, biar tidak ada uang pun, saudara, sang pacar mungkin hanya mampu membelikan sanggar dan es, rasanya enak. Kalau saudara sudah ketemu Tuhan bangun pagi, apapun masakan rasanya enak. Haleluya. Ketika saudara bangun pagi,
Saya ingat dulu setelah saya SMA, waktu masih SMA, lalu pulang sekolah antar setelah pacar saya lalu sampai di rumah, tiba-tiba kami ditawarkan untuk tanam tiang listrik. Semangat saudara, kalau saya tidak tahu dan tidak mampu dan itu berat. Karena saya pikir apa? Kalau saya sudah dapat ini, hasilnya terakhir pacar saya. Haleluya. Saudara, kalau kita sudah ketemu Tuhan, kita akan semangat bekerja. Jadi pertimbang tujuan daripada Allah mencintai bangsa Israel yang tidak cinta kepada Dia. Allah membawa mereka pada gurun, tujuan agar mereka ingat kembali akan kasih yang semula-mula. Yaitu apa saudara? Yaitu kasih yang pernah mereka miliki ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Amin. Kasih yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, kalau kita berjalan dengan pacar kita, saudara, kecuali pacar yang pelit banget. Tapi kalau pacar yang begini cinta kita, saudara minta apapun dia kasih. Amin. Saya ingat dulu kalau jalan sama pacar minta apa saya kasih, pada akhirnya saya bohongi bapak saya. Pak, saya butuh uang di paling enggak, saudara. Beli buku ini, beli itu di sekolah, disuruh ini lagi uang komputer ini itu. Paling enggak, saudara, hanya karena ingin praktik pacar saya. Saudara, kalau kita berjalan dengan pacar kita dijamin. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, hidupmu dijamin. Haleluya. Kasih kiri kanan. Jangan pernah takut kalau saudara berjalan bersama Tuhan, hidupmu dijamin. Apa yang engkau butuhkan dalam proses perjalanan hidup, Allah menjamin. Haleluya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Dalam proses perjalanan mereka, hidup mereka dijamin oleh Allah. Minta minum dikasih minum, minta makan dikasih makan, minta daging dikasih daging. Allah menjamin hidup mereka. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan menjamin hidup kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Kalau begitu, cintai Dia sungguh-sungguh, sehingga proses perjalanan hidupmu dijamin oleh Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau masih mengalami kesulitan langkah mengalami mujizat, perlu evaluasi kembali bagaimana cinta saya sama Tuhan. Apakah saya mulai berselingkuh? Apakah saya mulai hambar mencintai Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kalau orang yang sangat mencintai kita, saudara, dia mau berkorban. Saya ingat dulu ada salah satu cewek juga, dia begitu cinta sama saya, dia berkorban, saudara. Saya nggak minta dia, tapi dia belikan ini, belikan sepatu, belikan baju macam-macam, karena dia begitu mencinta saya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan dan Tuhan sangat mencintai kita, hidup kita pasti dijamin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan dari Allah mencintai bangsa yang tidak lagi cinta sama Dia? To love the unloved. Yang kedua, Allah menuntun mereka ke jalan pertobatan. Mengapa saudara bangsa Israel tidak lagi mencintai Allah, tapi Allah tetap mencintai mereka? Tujuan supaya mereka dibawa kepada jalan pertobatan. Mengapa Tuhan memerintahkan kepada Nabi Hosea untuk mencintai Gomer yang tidak lagi mencintai Hosea? Tapi Tuhan berkata kepada Hosea, pergilah cintai dia perempuan yang suka bersundal, yang suka berselingkuh, yang suka berzina. Cintai dia, kawinlah dia. Tujuan apa, saudara? Supaya Gomer apa? Supaya Gomer apa, saudara? Bertobat. Amin. Supaya Gomer bertobat. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah sampai hari ini, tujuan supaya saudara dan saya kita bertobat. Pertobatan tidak hanya berlaku untuk sekali seumur hidup, tapi secara kontinu setiap hari. Kasih kiri kanan, masih hidup kan? Kasih tahu dengan tujuan hari ini kita hidup supaya kita bertobat. Termasuk saya, kita bertobat, saudara. Tujuan supaya kita bertobat. Pada waktu itu mereka akan bertobat dan sungguh-sungguh mengakui Allah suamiku, yaitu sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Mereka tidak lagi menempatkan nama para Baal di dalam bibir mereka, tapi bibir mereka mulai menceritakan kebaikan Tuhan. Mulut mereka mulai mengagungkan kemurahan Tuhan. Haleluya. Bibir mereka tidak lagi menceritakan tentang
menuju kepada Kanaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Itulah tujuan. To love the unloved, mencintai yang tidak dicintai. Kita ini sebagai orang yang tidak pantas dicintai, tapi Allah masih mencintai kita. Haleluya. Itulah tujuan saudara. Supaya sungguh-sungguh percaya. Jadi pertama, sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Saudara, saya ibaratkan begini. Permisi, saya mohon permisi. Antara Ibu Mary dengan Pak Jimmy ini sebagai suami istri. Ketika Ibu Mary menikah dengan Pak Jimmy sebagai suami istri, maka dia tidak hanya mencintainya, tidak hanya menjadikan suaminya sebagai Pak Jimmy sebagai suaminya, tapi dia juga mempercayakan, menyerahkan seluruh tubuhnya, keberadaan hidupnya kepada sang suami. Demikian juga Pak Jimmy tidak hanya berkata kepada Ibu Mary, engkau adalah istriku karena kita sudah menikah, tapi dia juga menyerahkan seluruh tubuhnya menjadi milik kepunyaan Ibu Mary. Hubungan kita dengan Tuhan demikian Bapak Ibu. Jadi mulut kita tidak hanya berkata aku percaya kepada Tuhan, tapi tubuh kita mempersembahkan kepada dunia, mempersembahkan kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Jadi kalau orang percaya kepada Tuhan, maka dia juga menyerahkan seluruh keberadaan hidupnya, seluruh tubuhnya dia persembahkan kepada Tuhan. Makanya Petrus katakan, sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Tidak hanya berkata percaya kepada Allah, tapi hidupnya pun dipercayakan kepada Allah. Amin. Haleluya. Allah tidak hanya berkata bahwa aku Allahmu dan aku mengasihi engkau, tapi Allah mempercayakan seluruh nyawanya kepada kita, diberikan kepada kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Bahari ini banyak orang berkata aku percaya kepada Tuhan Yesus, hanya mulutnya doang. Tubuhnya dipersembahkan kepada perjudian, kemabukan, pesta orang, perzinahan. Tubuhnya tidak dipersembahkan kepada Allah. Haleluya. Berikan hidup untuk Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki. Jadilah seperti apa yang Engkau ingini. Jadilah padaku seperti apa yang Engkau mau. Karena aku percaya apa yang menjadi kemauan Tuhan tentu yang terbaik buatku. Haleluya. Yang ketiga, perhatikan. Apa tujuan Allah mencintai bangsa Israel yang tidak lagi mencintai dia? Apa tujuan Tuhan menyuruh Hosea mencintai Gomer yang sebenarnya tidak lagi mencintai Hosea? Yang ketiga, Allah masih mau menerima mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada Hosea supaya Hosea tetap harus menerima dia sekalipun dia sudah tidak dicinta sama Hosea. Allah masih mau menerima kita, saudara. Betapa besar kasih Tuhan luar biasa, dia masih mau menerima saudara dan saya. Hari-hari ini saudara, kita tidak berselingkuh secara biologis dengan perempuan lain atau perempuan dengan laki-laki lain. Tapi hari ini banyak orang Kristen berselingkuh. Mereka berselingkuh dengan media sosial, lalu mereka mengabaikan jam doa mereka. Mereka berselingkuh dengan hobi mereka. Mereka meninggalkan jam-jam persekutuan pribadi mereka dengan Tuhan. Mereka berselingkuh dengan keinginan-keinginan dunia, berselingkuh dengan hal-hal yang lain. Lalu mereka mengabaikan jam-jam ibadah mereka, jam-jam doa mereka, jam-jam persekutuan pribadi mereka, jam-jam baca firman Tuhan, jam-jam untuk menyembah Tuhan. Bahkan ada yang di dalam penyembahan pun, sementara ibadah mereka masih buka media sosial. Ada perselingkuhan di tengah ibadah. Orang asik menyembah Tuhan masih asik buka medsos, masih buka Facebook, masih buka yang lain, buka ini, buka itu. Saudara, jangan sampai terjadi perselingkuhan di tengah ibadah. Haleluya. Haleluya. Anggaplah Ibu Mary sama Pak Jimmy masih pacaran. Memang masih pacaran ya kan Bu? Masih pacaran mereka. Bagaimana ketika perasaan Ibu Mary sementara dulu ngobrol sama pacar Pak Jimmy, dia ngobrol Pak Jimmy, ya. Tapi pikirannya, matanya, hatinya, jangan fokus ke SMS yang lain. Bagaimana perasaannya? Jengkel. Bukan cuma jengkel, saya yakin pasti marah, ngamuk. Sebaliknya bagaimana Pak Jimmy?
Tuhan pun demikian Bapak. Jangan sampai di saat kita ibadah itu kita sedang duduk bermesraan sama Tuhan. Lalu sementara duduk bermesraan menyanyi menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Jadi mulutnya sebab Tuhan Dia baik, tapi pikiran matanya jarinya sedang ketik WA, ketik SMS. Tuhan marah. Kenapa? Engkau berselingkuh. Di saat engkau di sementara ibadah engkau sedang berselingkuh. Saudara, firman Tuhan sangat tegas pagi buat kita, amin. Firman Tuhan pada pagi ini sangat tegas buat kita Bapak Ibu. Memang saya renungkan karena memang hari-hari ini saudara, Tuhan sangat berbicara keras kepada kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau supaya kita sadar, sebab tidak lama lagi He is coming. Amin. Haleluya. Berarti baik, Ia mengikat kembali hubungan dengan umat Israel melalui perjanjiannya, yaitu hubungan bagaikan suami dan istri. Jadi tujuannya adalah karena Allah masih mau menerima mereka. Saudara, kita berkali-kali menyakiti Tuhan, kita berkali-kali mengecewakan Tuhan, Tuhan masih mau menerima kita. Haleluya. Orang lagi pacaran, lalu pacarnya itu berkali-kali kedapatan punya pacar yang lain. Kalau manusia berkata, udah kita udah ini aja sampai di sini. Tapi Tuhan tidak berkata, ya kita udahin aja. Tidak saudara. Tapi Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi jangan sampai membuat dia sakit terlalu dalam. Amin. Jangan sampai membuat dia sakit terlalu dalam. Pada akhirnya di hari pengat murkanya akan turun. Jadi tujuan karena Allah masih mau mengasihi mereka. Lalu saudara yang terakhir, berarti baik, yang terakhir apa tujuannya? Yang terakhir baik, Allah berkenan mendengarkan seruan mereka dan mencurahkan berkat-berkatnya atas mereka. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah. Sekalipun kita tidak lagi cinta sama Tuhan, tapi Dia masih mencintai kita hanya karena satu tujuan, ialah supaya apa? Karena Dia masih mau mendengarkan seruan kita di tengah kita kesulitan, di tengah kita dalam persoalan masalah problem, di tengah kita kesusahan, di tengah kita dilanda sakit penyakit, kita berseru, Dia masih mau mendengarkan kita. Dan tujuannya adalah untuk apa? Memberkati saudara dan saya. Saudara lihat kisah bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu kan kisah cinta perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Tapi mereka dalam proses perjalanan itu mereka kecewakan Tuhan. Di tengah jalan mereka udah kita kembali ke Mesir. Kalau saya terjemahkan bagikan hubungan orang pacaran berkata, udahlah kita kembali pacaran sama Mesir aja. Tuhan kecewa sekarang. Tuhan kecewa, tapi di saat mereka berkata, kami minta air, Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih saudara. Bagaimana kalau si A dan si B mereka lagi pacaran, mereka berjalan-jalan, lalu pacarnya yang si B berkata, aku kembali ke sama mantanku aja. Si cowok pasti kecewa. Lalu si B berkata gini, haus aku ini. Pasti apakah si cowok berkata udah saya beli, atau cowok berkata gini, pergi kau minta sama mantan. Kalau manusia pasti dia akan berkata begini, pergi minta sama mantan. Tapi kalau laki-laki baik berkata, sini aku akan belikan kau ini. Tuhan tidak berkata begini, buatlah kamu ke Mesir sana. Tidak saudara. Waktu mereka minta air, Tuhan kasih. Minta daging, Tuhan kasih. Minta makan, Tuhan kasih. Minta roti, Tuhan kasih. Jadi tujuannya apa saudara? Allah masih mau mendengarkan kita dan mau memberkati kita. Katakan amin. Haleluya. Mau mencurahkan berkatnya atas kita sampai melimpah. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat ke-21, Hosea pasal 2 ayat 20 dan 21. Perhatikan baik. Hosea 20 ayat 20, Hosea pasal 2. Hosea pasal 2 ayat 20 dan 21.
dikatakan begini, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ayat yang ke-21, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Perhatikan ayat kedua, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini mendengarkan Israel. Apa itu gandum, anggur dan minyak? Ini berbicara apa? Tentang berkat materi, berkat ekonomi. Tuhan itu baik. Tuhan masih mau memberkati saudara saya hari ini. Itu luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, apa tujuan? To love the unloved. Allah mencintai bangsa yang tidak dicinta sama dia. Allah meminta Hosea untuk mencintai domba yang tidak dicinta sama dia. Yang terakhir adalah umat Israel dapat mengalami kasih Allah yang begitu agung, di mana Allah berkenan mengasihi mereka yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Jadi saudara, jadi tujuan saudara supaya kita mengalami kasih Allah yang begitu agung dan luar biasa. Amin. Begitu agung dan luar biasa. Saya teringat dulu teman saya, dia begitu cinta betul sama cewek, dan cewek sudah menikah dengan orang lain, tapi dia tetap berkata begini, selama engkau masih hidup, aku masih mencintai engkau. Para orang sudah punya suami, dia berkata, aku akan berhenti mencintai engkau kalau engkau sudah meninggal atau aku sudah meninggal. Tuhan masih mencintai kita. Sebab apa saudara? Supaya kita benar-benar mengalami kasih yang agung ini, cinta yang mulia dan agung ini. Haleluya. Di mana Allah berkenan mengasihi mereka yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi, tidak layak untuk dicintai. Saya tutup. Perhati baik. Apakah saudara masih dapat membuka pintu maaf bagi orang-orang yang telah berbuat khianat dan menyakiti hatimu? Apakah saudara masih bisa membuka jendela kasih bagi orang-orang yang telah berbuat salah kepadamu? Apakah saudara masih mau mengampuni orang yang menyakiti saudara berkali-kali, menzolimi saudara berkali-kali, mencurangi saudara berkali-kali, menyakiti, menceritakan, menjelekkan saudara berkali-kali? Apakah saudara masih mau mengasihi dia? Masih mau mengampuni dia? Saudara harus mampu mengampuni. Karena inilah perintah Tuhan, to love the unloved. Cintailah orang yang tidak cinta kepadamu. Ampunilah orang yang tidak mau mengampuni. Kasihlah orang yang tidak mau mengasihi. Sebagaimana Allah masih mengasihi kita, masih mengampuni kita, masih mencintai kita, masih menerima kita. Haleluya. Marilah kita belajar dari Allah yang berkenan mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi. Marilah kita menerapkan to love the unloved dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri bersama saya. Kita respon firman Tuhan bersama-sama. Sama-sama kita merespon firman.